Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Fatir, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyyati yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan dia mendirikan salat dengan cara khusyuk, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang sudah kami anugerahkan kepadanya, baik dia dengan cara sembunyi-sembunyi termasuk dengan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tertera dalam Al-Quran di surah Al-Fatir ayat 29. Bapak-bapak Muhammadiyah yang baik-baik hati, kemudian ibu-ibu Aisyah dan angkatan muda yang ramah-ramah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada siang menjelang sore hari ini hadir kita dengan wajah yang sangat ceria, artinya wajah-wajah malihun. Disampaikan Nabi, sebutkan kepada mereka yang ta'lim, yang mengaji itu wajah malihun, wajah-wajah yang berseri, dan wajah inilah semua yang insya Allah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tidak tanggung-tanggung ibu, apalagi wajah-wajah ibu cerah-cerah, sekalipun tidak memakai bedak martatilah, tapi wajahnya semua cerah-cerah karena air wudhu itu. Itulah hebatnya ibu-ibu Aisyah ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak ini sebagai pangeran cintanya, ibu sebagai bidadarinya, nanti sama-sama ya bapak ibu kita masuk ke dalam surga, surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ibu mau kan masuk surga sama bapak ini? Atau ada pasangan yang lain ya kan? Jadi kita doakan nanti kita pasangan-pasangan masuk. Ada orang mengatakan saya tidak maulah dengan pasangan saya. Di dunia saya dibulinya, dimakinya, lebih saya nanti mencari wildan yang baru di dalam surga. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang orang Inggris mengatakan Muhammad ini the prophet Muhammad, the live street of Al-Quran. Orang Inggris yang mengatakan, termasuk Michael Ehad, seorang penginjil, seorang pendeta yang sudah mengambil S3 gelar dokter. Beliau biasa memberikan kajian-kajian di gereja Brink City di Inggris, tapi dia juga mengatakan bahwa Muhammad itu memang bukan manusia biasa.
Jangankan untuk mengharap syafaatnya, dia memang betul-betul mengkutuskan Rasulullah. Dia kutuskan karena dia berkeyakinan Jazirah Arab, khususnya Makkah yang peradaban yang sangat buruk, bisa ditukar Rasulullah menjadi peradaban yang mulia. Sampai-sampai Michael Ehad, Bapak Ibu, dikeluarkan dia dari daftar garis pendeta yang luar biasa di Inggris karena dia mengatakan bahwa Muhammad itu manusia yang betul-betul harus dicontoh. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dan berkomitmen mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah mengambil salah satu namanya itu yang besar, menyebutkan Muhammadiyah dengan ya nisbah, ya rumpun, ingin mengikuti jejak di patas Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hormat takzim pertama kepada Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Batam, setahun pimpinan terkhusus termasuk Pak Mulyadi Stompul, marganya marga Toba, tapi hatinya Allah. Beliau yang menelepon saya. Kami tadi sudah sama-sama makan luar biasa, Bapak ini kan. Kemudian banyak hormat kepada Ibunda pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting baik di Muhammadiyah dan Aisyah yang berhadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pembawa acara. Kemudian terima kasih kepada fotografer. Nah, tadi kita lupa sama ini live ini kan, jadi siaran langsung. Tapi mohon maaf, pada tanggal 16 kemarin itu Muhammadiyah dicemarkan nama baiknya oleh salah satu stasiun TV ya Pak ya, Inews. Jadi kita sudah membuat somasi keberatan dan sudah dilayangkan karena mohon maaf Pak, sebelumnya karena kita ini, khususnya saya adalah sebagai PDM Wakil Ketua di membidangi tentang Koordinator Hukum dan HAM. Ketua majelisnya Hukum dan HAM ini adalah Saudara Muhammad Sarma dan Pohan SHMH. Dan kita meminta kepada Inews TV agar memutar kembali selama seminggu ini tentang pemberitaan bahwa ada ranting Muhammadiyah di Kabupaten Mandailing Natal yang lebih awal mendirikan sholat Idul Adha. Dengarkan ini, Ibu. Maka dibuat somasi, artinya karena wartawannya itu pun mungkin dia mengambil berita ini salah, dan sebagai korbannya adalah Ustadz Alimuddin sebagai penceramah yang mereka tuduh, padahal beliau dapat amanah melaksanakan sholat Imam Khatib Idul Adha adalah di Medan. Nah, ternyata itu postingan pada tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah disumasi secara organisasi, dan insya Allah akan dilaksanakan konferensi pers baik Metro, konferensi TV, karena skalanya bukan lagi nasional, internasional, dan sampai pimpinan pusat menelepon ke wilayah kepada Bapak Profesor Dr. Hasim Syah, kemudian kepada ketua dan kepada kita sebagai koordinator hukum dan HAM. Jadi Bapak Ibu, kalau sekedar kenalan, awak ini artinya sudah pernah kemari yang berbahagia dan ditugasi di PDM sebagai wakil ketua membidangi koordinator hukum dan HAM. Jadi sudah ada 5 yang ditangani oleh hukum dan HAM, termasuk ada anak Muhammadiyah fitnah narkoba. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi ketua majelis hukum dan HAM-nya adalah Muhammad Sarma dan Pohan SHMH, dan beliau merupakan termasuk sekarang advokasi yang lagi naik di Mandailing Natal bersama Miswari SH, Sulhan SH. Jadi kita sudah punya artinya majelis hukum dan HAM, artinya menangani baiknya perdata termasuk mengenai pidana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jelas kedengaran ke belakang, Bu? Tangkas tuh. Jelaskan, Bu. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang perdagangan bisnis yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Apa dagang bisnis, buniaga, at-tijarah, muamalat yang tidak pernah merugi selama-lamanya, untung terus Bapak Ibu.
Biasanya orang kalau berdagang ya Bu, biasakan berdagang. Kalau berdagang biasanya untung, kemudian terkadang adalah bisa rugi. Apa perdagangan, bisnis, buniaga ataupun at-tijarah dengan Allah yang tidak pernah merugi selama-lamanya, maka kita ambil pijakan dasar dalilnya adalah surah Al-Fatir ayat 29. Allah jelaskan Bapak Ibu, innal ladzina yasluna kitaballah. Jadi terkadang kalau di Muhammadiyah jarang artinya dinyaringkan ataupun disenandungkan bacaan Quran, karena sering kita mengaji di Muslimat NU terbawa-bawa jamaah yang berbahagia. Jadi semalam mengaji di Muslimat NU Anur Panjabungan baru kemarin. Jadi harus diperkenalkan juga tarjih ini kepada ibu-ibu BKMT Muslimat NU. Nah, jadi sekarang yang kita dirikan pengajian di Sepeng Raya itu pengajian Muslimat NU seluruh kecamatan Siabu. Jadi orangnya adalah orang Muhammadiyah yang mendirikannya. Tapi sekali seminggu ada 2 gurunya dari Mustafawiyah Purbabaru agar mereka kenal apa itu sebenarnya tarjih. Kemudian apakah Muhammadiyah itu hanya artinya bagaimana yang disebut dengan dalam melaksanakan artinya walimah, sehingga mereka paham bahwa Muhammadiyah itu bisa bersinergi dengan beberapa ormas yang ada di negara kita ini. Jamaah yang muliakan Allah, yang pertama, perdagangan bisnis yang tidak pernah merugi selama-lamanya dijelaskan dalam Al-Quran ini, yasluna kitab Allah, yaitu adalah sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini bisnis Bapak Ibu yang berbahagia, membaca Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran ini ada 3 kategori orang yang mengenal membaca Al-Quran ini. Kata Nabi ada 4, memandangnya saja itu dapat pahala. Memandang Al-Quran itu dapat pahala, jemaah yang berbahagia. Ada 3 cara orang mengenali Al-Quran. Yang pertama dengan qiraah, hanya sekedar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak tahu bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya, apa itu hukum idgham bila gunnah, hukum iqlab. Dia tidak tahu. Yang penting dia baca Al-Quran. Ini pun sudah disebut bisnis dagang yang luar biasa dengan Allah yang tidak pernah merugi. Pokoknya dia baca Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma. Apakah dia mendapat pahala? Mendapat. Bisnis juga Bapak Ibu, dagang, buniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pernah merugi. Cuma tingkatan ratingnya dia paling rendah. Maka kalau ada sahabat kita membaca Al-Quran, dia tidak tahu tajwidnya, hanya dengan qiraah saja membaca, qiraah, yaqra'u, kalau qiraatan membaca saja. Maka ayat ini diawali dengan kalimat inna. Inna ini adalah taukid. Ada kawan-kawannya, inna wa ikhwatuha, inna, anna, laita, lakinna, la'alla. Apabila ayat dilewati huruf taukid, Allah tidak main-main itu menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sesungguhnya kami, ada kalimat taukid. Memang Allah tidak main-main memberikan nikmat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, tidak main-main. Ini pun kalimat ini didahului dengan kalimat inna. Innal ladzina yasluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang mau disibukkan dengan qiraah Quran saja, dia sudah berbisnis, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berdagang dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Yang pertama, kategori metode orang membaca Al-Quran dengan qiraah. Tajwidnya dia tidak paham, makhrajnya dia tidak tahu, apa itu ras, apa itu syaktah, apa itu bayati, qarar, dia tidak paham. Tapi yang penting dia cinta Quran ini, karena sepengetahuan dia hanya begitulah dia pandai dia membaca Quran. Pokoknya dia baca. Wal 'asri. Ini kategori yang paling rendah. Ada enggak Bu orang semacam ini? Bu? Oh Ibu, ada enggak orang semacam ini? Hah?
Banyak. Pokoknya dia baca Quran, dia tidak tahu tajwid nun mati dengan fa, dia tidak tahu apa itu ikhfa, apa ikhlas, dia tidak tahu. Pak, udah kira-kira ada orang semacam ini. Yang tadarus itulah dia kategorinya. Pokoknya mereka baca anak-anak toko polo memengko. Nabi utaqabal ya karim. Ayo baca-baca, ambil susu ini Indomie. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastadribu masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Pokoknya dia baca. Ini bisnis yang paling rendah, tapi tidak pernah merugi. Dia beruntung. Maka salah satu hadirin yang dimuliakan Allah, tandanya taubat kita diterima Allah, ibadah kita ini diijabah Allah, jamaah yang berbahagia, tandanya karena kita sudah banyak dosa hadirin yang berbahagia. Tandanya jika ada orang membaca Al-Quran, kita dengarkan suara azan, ada hati ini terasa gemetar dengan bacaan yang dibaca oleh orang yang azan, termasuk ayat Allah. Umpamanya bapak tadi azan, hayya 'alas shalah, gemetar hati kita. Ini pertanda Allah rindu kepada kita, taubat kita diterima Allah. Turun ayatnya di surah Al-Anfal, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa 'ala rabbihim menetes air mata. Padahal dia tidak tahu maknanya, tapi gemetar hatinya. Gemetar indah benda mutur mitir motor, bukan, tapi gemetar hatinya jamaah yang berbahagia. Segala aktivitas dia ketika dia mendengarkan suara azan, dia hentikan segala kegiatan dia, mengalih, kemudian di sawah, di kebun, di kantor. Ketika panggilan hayatani yang dua itu, mulailah semakin gemetar batinnya, bukan karena takut kepada manusia, tapi dia berhenti ingin menyahuti panggilan secara syariat dari leher bapak ini. Secara hakikat itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya Allah, tidak ada kemampuan ya Allah kecuali kemampuan. Angkat ya Allah kaki ini dari rumah ini menuju masjid. Angkat ya Allah, berikan daya kakiku ini, keluarkan aku ya Allah dari tempat tambak atau nelayan itu ya Allah. Angkat kaki ini ya Allah dari tempat dagang ini ya Allah, agar aku menuju menyahuti dari panggilan tadi. Itu tanda kita sudah mulai diterima taubatnya. Artinya gemetar hati kita dan dibacakan zadathum. Padahal kita tidak mengerti maksudnya. Qul huwallahu ahad. Ada gemetar perasaan. Tapi sekarang jam yang berbahagia orang gemetar ketika dia dengarkan lagu dangdut, peraduan si kucing garong dainang, gemetar hatinya. Ini bahaya. Kopi dangdut, bilang begitu, gemetar hatinya, timbul kesenangan, dibacakan ayat kepadanya, gelisah dia. Ini bahaya. Ini tanda wa alamatuhu wa khatamallahu ala qulubihim. Tanda-tanda hatinya akan disegel Allah dengan cap khatamullah. Apa arti khatam, Ibu? Arti khatam banyak. Bisa penutup khataman Nabi, bisa dicap, bisa cincin. Arti khatam. Kalau dimasukkan dia menjadi na'at man'ut dalam bahasa Arab, ada kata sifat dan yang menyifati, disebut dia menjadi penutup. Tapi kalau berdiri sendiri khatam artinya cincin. Maka Rasul itu cincinnya dua. Ustaz, boleh enggak laki-laki pakai cincin? Boleh. Nabi itu ada cincinnya Bapak Ibu, dua. Sini satu cincin pakai namanya sekali stempel Muhammad cik. Tapi yang tak boleh, kami tak boleh pakai cincin emas, yang boleh wanita. Kalau laki-laki memakai cincin emas itu hukumnya haram. Di sini alhamdulillah tidak ada laki-laki yang memakai cincin emas. Tapi yang setengah laki-laki setengah perempuan banyak pakai cincin emas, kan ya. Jadi mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi itu pakai cincin. Maka disebut dia tadi satu khatam, disebut dia cincin. Ada khataman Nabi, artinya adalah Nabi yang penutup. Nah ini yang pertama tadi.
Bisnis dengan Allah itu adalah yatsluna kitab Allah. Dia mendekat kepada Quran, tapi metode dia mendekat kepada Al-Quran adalah dengan cara qiraah. Hanya qiraah saja. Dia baca, tapi dia tidak tahu bagaimana seninya, makhrajnya, dia tidak paham apa yang dia baca. Berpahala dia, berpahala. Maka dagang dia ini tidak pernah merugi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara orang yasluna kitab Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quran ini, yang kedua cara dia dengan at-tilawah. Apa Bu? Tadi qiraah, hanya sekedar membaca. Quran itu kan dari, kalau dia di dalam nahwu syarab dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan mulia. La taqra, ikra, bacalah, ikra'i kepada perempuan, nikra tempat membacanya, qari laki-laki membaca, qari'ah perempuan yang membaca. Itu nanti kalau di tasrif lugawi, jamaah yang berbahagia. Maka yang kedua, yasluna kitab Allah, cara orang berbisnis kepada Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quran ini sebagai kalamullah. Yang kedua dengan cara tilawah, at-tilawah. Nah, orang yang at-tilawah, dia baca Al-Quran, setidaknya kita tilawah. Dia lihat artinya, kemudian dia sudah paham apa yang dia baca, nun matikah ini dengan fa, apakah dia ikhfa atau iklab. Dia sudah mulai paham, jamaah yang berbahagia. Seninya pun sudah mulai dapat seperti Ustadz tadi. Nama Ustadz tenang kita baca. Nunnya jelas bertemu dengan fa, nun mati bertemu dengan alif menjadi isar halki jelas tadi. Kemudian kalau bertemu dengan nun dengan kaf menjadi ikhfa, maka dia samarkan tadi sehingga bacaan tadi adalah merdu kita dengar, sehingga kita akan dibawanya. Dalam artian perasaan kita, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, termasuk membaca Al-Quran, hati ini jadi tenang. Tenang tadi hati jamaah yang berbahagia. Itu namanya at-tilawah. Nah. Kemudian yang ketiga, cara orang yatsluna kitab Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbisnis. Yang pertama tadi, cara yang ketiga dengan cara tadabbur. Nah, inilah yang ditanamkan dalam Muhammadiyah, sudah diqiraah, kemudian ditilawah dengan benar, makhrajul hurufnya jelas. Karena orang yang sholat menjadi imam itu harus jelas makhrajul hurufnya, tidak sembarangan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Ketua, saya pernah menggantikan pengajian di SMK, seluruh guru SMK di Penyabuan. Waktu itu ayah Bais sebagai kiainya tidak hadir, jadi sudah kita menggantikan pengajian. Pak, apa kaji kita hari ini? Kata guru-guru SMK nih, yang notabene-nya rata-rata mereka guru eksakta. Oh, kajian kita hari ini tentang surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah dari SD itu sudah dipelajari. Iyalah Bapak Ibu, tidak masalah. Akhirnya kita keluarkan, ada jumlah mereka 60 orang yang hadir ini, guru-guru SMK. Rata-rata gelarnya ya S2. Coba Bapak Ibu keluarkan kertas lembar. Ini macam ujian saja nih Bapak ini katanya. Karena mereka biasa menyuruh anak-anak kita di sekolah mengeluarkan selembar kertas. Buat apa ini Pak? Tolong tuliskan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 dengan benar. Diberikan waktu selama 8 menit. Rata-rata menulis. Tulis. Kumpulkan, mohon maaf Bapak Ibu. Mereka kata-kata aja yang berbahagia. Tibalah satu yang terakhir, guru matematik, dan dia juga bisa biologi, gelarnya master pendidikan. Ibu ini, ya Pak, ini surah Al-Fatihah yang Ibu tulis ya? Ya, silakan maju Bu, mohon maaf. Baik, kata Ibu ini. Dia sudah berumur lebih 48 tahun. Bu, coba Ibu tuliskan surah Al-Fatihah ini sesuai yang Ibu tulis dalam kertasnya. Dia tulis, dah hadirin yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim, jelas. Maka dia tulis Al-Fatihah itu Alhamdu. Dia tulis H kecil menjadi H besar, dal menjadi dot. Coba baca Alhamdu. Coba Ibu coba Alhamdu.
Karena menyebutkan dot itu harus kita tabrakkan lidah kita ke kiri atau ke kanan. Walau baru benar. Walau itu salah. Setiap hari kita jamaah yang berbahagia, qiraat tilawah dihadapkan dengan surah Al-Fatihah, jangan main-main jamaah yang berbahagia. Karena 17 kali yang wajib, inna awwalu sabi abdah wa salah fi ayyamil akhir, nanti amalan yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah, nanti disuruh malaikatnya amalan sholat. Maka surah Al-Fatihah itu jangan main jamaah yang berbahagia, karena dia merupakan umul kitab. Dia tulislah H besar, H kecil menjadi H besar, dal menjadi dot. Kira-kira ini artinya apa ini, Bu? Saya bilang sama dia. Menurut Ibu, coba dia tuliskan di apa di papan ini. Coba Ibu artikan, kita hilangkan alif lam. Karena alif lam itu dalam bahasa Arab, bahasa Quran itu menjadi isim ma'rifah. Jelas kalau alhamdulillah, jelas alifnya itu segala puji khusus spesifik khusus kepada Allah pujian, maka dibuat alif lam, bukan hamdu. Itu baru umum. Maka isim ma'rifah dia memiliki alif lam, isim naqirah dia tidak ada alif lam, tapi ada tanwin di belakang. Contoh ini kan Al-Qur'anun, kalamullah yang mulia. Kalau disebut Qur'anun, kita tidak tahu bacaan yang mana. Sama kitabun, buku, ada tanwin unnya, dia isim, kata nama benda. Buku apa itu? Matematika, majalah, kita tidak tahu. Tapi kalau Al-Kitabu sudah jelas, buku matematik, geografi, IPS, PPKN, antara alif lam dan tidak pakai alif lam. Coba hilangkan dulu alif lamnya, saya bilang. Hamdu, apa arti hamdu? Ya, pujian katanya. Oh, coba Ibu tulis alhamdulillah itu H kecil, kemudian mim, kemudian dal. Iya ya Pak. Sudah berapa tahun Ibu membaca seperti ini? Oh, udah lebih 25 tahun kata. Ya Allah, tidak tertabulasi sholat Ibu. Jadi apa? Seperti pepesan kosong. Nanti Ibu tersungkur kalau Ibu tidak merubah ini. Mari kita evaluasi kembali, Bu. Jadi kalau ini ada artinya, hamdu ini ada. Kalau Ibu baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala yang pahit-pahit bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, segala yang pahit-pahit. Jadam, pogu, pultak-pultak, segala yang pahit-pahit diberikan kepada Allah. Tentu itu penghinaan. Akhirnya dia latihan kembali membaca H kecil, kemudian dal menjadi dot. Sepintas kalau didengarkan ternyata sulit dibedakan antara alhamdu dan alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya teman-teman yang lain, yang guru-guru SMK ini, belum lagi membacakan antara cepat dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun ada di Arab Saudi membaca seperti itu, tapi dalam ilmu tadabbur Quran, arti tadabbur, Bu, mempreteli isi Quran. Istilahnya kalau kereta, semuanya dicopot, dipelajari semua. Itu tadabbur. Lebih tinggi pengenalan tadabbur ketimbang tilawah. Apa itu umpamanya contoh? Wa izan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau dalam ilmu tadabbur dalam Al-Qur'an, wa izan sa'alaka ibadi anni, hei Muhammad, apabila bertanya hamba-hambaku kepadamu tentang aku, fa inni, ada ya mukhatabah, fa inni qarib. Bukan fa inni qarib, itu salah. Sesungguhnya hambaku itu dekat denganku. Arti qarib kalau ditadabbur, dekat selama-lamanya sampai nanti di hari kiamat. Tapi kalau qarib, ada nama guru kita, dosen kita, Dr. Qarib, itu dekat sementara. Ibu dan bapak, suami istri itu dekat sementara. Besok, bulan depan, tahun depan akan berpisah. Itu namanya qarib. Sahabat karib. Tapi kalau qarib, dekat selama-lamanya dengan Allah.
Ujibu da'watan da'i iza da'an. Apabila mereka meminta kepada aku, kabulkan. Itu artinya tadabbur, mempreteli, menginterpretasi isi Quran itu dengan sebenar-benarnya, sehingga kita paham kemana sasarannya, kemana orientasinya, kemana kita dibawa. Itu yang paling tinggi. Yatsluna kitab Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quran kalamullah dengan tadabbur. Makanya di Muhammad ada nama tadabbur Quran yang disebut Fathul Qulub. Dan ini sekarang orang yang malas, jamaah yang berbahagia, sehingga dia tidak paham. Kalau disebutkan dalam Fatihah, iya kana, kalau dia berhenti kepada patuang awak menyembah, kepada patuang awak minta tolong, kana itu artinya patuang. Isko apa namanya patuang gua? Hah? Lagi semua nama patuang nih orang Minang kan? Kalau dia baca kana artinya kepada dewa. Ada yang baca iya kana, dia tahan. Budua iya kana, dia baca kana itu artinya dewa. Hati-hati. Maka perlu terus diulang-ulang terus. Tidak pernah kita bosan membaca surah Al-Fatihah. Lihat mana hamanya yang bisa merusak bacaan Al-Fatihah itu. Itu disebut dengan tadabbur Quran. Berulang-ulang kali kita lihat, salah enggak yang saya baca ini? Karena kualitas, bukan saja hanya kuantitas dalam membaca Quran, banyaknya halaman atau khotomnya, tapi kualitas membaca Quran itu harus kita kedepankan. Sama dengan sholat. Kuantitas sholatnya mendekati 35 rakaat sehari semalam, 17 rakaat yang wajib, ditambah 10 rakaat yang rawatib, ditambah 11 rakaat yang sholat qiyamul lail, sholat tahajudnya, ada lagi sholat fajarnya 2 rakaat, mendekati 50. Tapi kuantitasnya, kualitasnya, jamaah yang berbahagia luar biasa. Lebih banyak dia menghayal, hayali, melayang-layang dia, sehingga diancam dengan neraka. Makanya berbagai orang banyak berzikir. Kalau diinginkan Nabi memang wasakarallahu kasiro, banyak berzikir, tapi masukkan dia ke dalam hati. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Salah satunya tadi dengan sholat, zikir yang luar biasa. Ada yang ditanyakan, Bu, ada Pak, tanya jawab nanti. Biasanya ada tanya jawab kita enggak? Di pengajian ini? Langsung ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis perdagangan yang luar biasa dengan Allah. Pertama, yasluna kitab Allah. Yang kedua, perdagangan bisnis yang kuat dengan Allah yang tidak pernah merugi adalah waqimus shalah, mendirikan salat. Ada dua, satu salat yang fardu, yang kedua adalah salat sunnah. Maka usahakan hadirin yang berbahagia kita bisa melaksanakan salat sunnah ini. Kita usahakan. Terkhusus Bapak Ibu, sholat fajar, sholat kita malamnya suara azan. Biasanya kalau tempat kita, karena masjid Taqwa jauh dari rumah kita sering jam-jam 4 itu sudah tarahim. Di sini tarahim namanya Pak. Tapi yang dibaca bukan Quran. Sallallahu salamu alaik. Itu kalau tempat kita. Jadi bangun, jago, kata pengurus masjid, artinya bangun. Nah, di sana kita melaksanakan sholat lail, qiyamul lail, sholat tahajud. Maka tanda-tanda jamaah yang berbahagia, orang itu dirindukan Allah, orang cinta Allah kepada dia. Tiba-tiba seketika sering Allah bangunkan dia tengah malam sampai datangnya sholat subuh. Maka orang-orang yang disenangi Allah itu, Allah rindu kepada dia adalah orang-orang yang malam tiba-tiba dia bangun jam 2, jam 3, jam 4, lalu terbangun dia, maka di hatinya terbetik untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ada orang bangun memang tengah malam, jam yang berbahagia, tapi bukan untuk mengambil air wudhu. Ada yang buang air, kemudian melihat macam segala. Tapi yang dimaksud tadi, tiba-tiba Allah bangunkan dia tengah malam. Nah, kemudian dia mengambil air wudhu, lalu dilaksanakan sholat qiyamul lail. Ini tanda jemaah yang berbahagia, Allah sayang kepada kita. Allah rindu kepada kita. Bila malam kita terjaga, terbangun kita jam 2:30 atau jam 4:30, masih ada waktu untuk sholat tahajud, maka kita ambil air wudhu. Kita laksanakan sholat sunat iftitah qiyamul lail 2 rakaat. Sengaja aku sholat pembuka ringan 2 rakaat lillahi ta'ala, sholat malam, Allahu Akbar, subhanazil mulki wal, kan itu bacaan dari ditanya kan Bu.
Subhana zil mulki wal malakut wal izzah wal kibratu wal izzatul wal izamah. Maka dibaca dia ini, tidak pakai ayat jamaah yang berbahagia. Salam, lalu niatkan, sengaja aku mendirikan sholat sunat qiyamul lail atau sholat tahajud 4 rakaat. Memang ada hadisnya yang 2 rakaat, tapi Nabi lebih sering 4 rakaat. Ternyata dia lihat waktu tinggal hanya 7 menit lagi. Sengaja aku mendirikan sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Ini sah jamaah yang berbahagia. Hanya witir. Tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid raya atau masjid tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia tunggulah. Yang laki-laki dianjurkan ke masjid. Dianjurkan jamaah yang berbahagia. Yang perempuan tidak dilarang, tapi boleh dia juga di rumahnya sholat. Maka setiap apa yang disampaikan oleh semua azan dia jawab. Habis itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma, sampai habis. Maka dia baca, dia niatkan, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Wa yaqra'u Rasulullah rakaatil ula bi suratil kafirun. Rakaat pertama dibaca Nabi ayatnya apa, Bu? Kuliah ayat kafirun. Rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas, sampai dijelaskan Rasulullah, siapa yang membaca atau mendirikan sholat ini, maka itu lebih baik sholat yang 2 rakaat itu daripada dunia beserta isinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia kita sudah lebih 40 tahun, kita usahakan bisa mendirikan sholat sunat fajar 2 rakaat jamaah yang berbahagia. Maka setelah itu di rumah terus dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Dia tunggu awal-awal waktu duha yang disebut orang dengan sholat sunat zuhur. Pernah ibu dengar sholat sunat zuhur? Atau disebut dengan sholat sunat isyraq? Dia tunggu sampai 6:30 maka dia niatkan, sengaja aku sholat sunat duha di awal waktu yang disebut orang sholat sunat zuhur. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan ini agak-agak disamakan dengan orang yang melaksanakan umrah dan haji, tapi dia setiap hari. Bagaimana caranya? Caranya dia tunggu waktu ini, kemudian dia salam, berzikir, berdoa, membaca Quran, berzikir pagi dia, sampai dia 1 jam 20 menit waktunya, maka dia dirikan sholat sunat 2 rakaat. Ini luar biasa keutamaan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi terkait mengenai mendirikan ibadah sholat, bisnis, perdagangan yang tidak pernah merugi seandainya terus kita laksanakan dengan baik. Maka tibalah saatnya, kalau perdagangan yang 2 ini kita lakukan dengan benar, akan datang syahrus sudur, ketenangan batin akan datang di dada kita. Maka dalam hidup ini yang berbahagia kan ketenangan yang kita cari. Hati kita merasa tenang karena Allah jelaskan tadi, ala bizikrillah tatma'innal qulub, hanya dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Sekarang Bapak Ibu banyak orang, ya mohon maaf, banyak rezekinya Allah berikan, banyak harta, tetapi jauh dia dari Allah, tidak tenang batinnya, maka menjadi rezeki itu menjadi istidrat. Artinya Allah berikan kepadanya anugerah harta, tapi dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ini. Banyak Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tidak banyak Allah berikan kepada kita harta, tapi kita pergunakan tadi macam gerakan amal soleh. Nah, kemudian kita gunakan itu ibadah haji, ibadah umrah. Nah, kemudian kita santuni yatim, kita bantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Nah, macam kemarin karena kita juga melayangkan ada artinya penyampaian kepada Pak Malpines, dibantu kita itu waktu itu anak kita yang kurang sehat, yang dioperasi 3 kali. Itu anak kita itu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Akan tetapi atas doa Bapak Ibu semua dia sudah bisa sekolah, tapi tidak bisa dipaksakan. Nah, kalau disebut dia, kalau di TV dia adalah manusia selang, karena semua badannya selang dibuat. Nah, tapi masih bisa hidup. Nah, tapi atas berkat doa ibu-ibu semua yang baik-baik hati, bapak-bapak kita dan jamaah-jamaah yang lain, sering saya mintakan, mari kita doakan anak kita agar disembuhkan Allah. Kalau untuk sekolah barangkali sudah berat dia. Nah, karena semua selang di sini semua. Nah, tapi berkat doa ibu semua, Allah masih memberikan kepada dia kehidupan walaupun tidak seperti anak-anak yang seusianya. Itu kita sudah bersyukur.
Nah, ini yang kedua tadi, wa aqimus shalah. Dalam surah Al-Fatir ayat 29 tadi Allah jelaskan bisnis yang kedua itu adalah benar-benar dia mendirikan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi buniaga, bisnis perdagangan yang tidak pernah merugi itu selama-lamanya. Maka Allah jelaskan wa anfiqu mimma razaqnahum. Nah, ini dia sirran wa alaniyati yarjuna tijaratan lan tabura. Maka dia berinfak terang-terangan seperti tadi. Ada yang berinfak dia secara diam-diam. Terkadang banyak orang yang diam-diam dia berinfak hari Jumat agar orang tidak tahu berapa yang dia masukkan ke dalam kalengnya. Ada dia berinfak, dia tuliskan di papan pengumuman. Apakah itu boleh? Boleh jamaah yang berbahagia asalkan dia menjaga agar jangan timbul ria, artinya merasa ingin dipuji oleh orang lain. Maka boleh kita berfastabiqul khairat, dan termasuk itu adalah dagang, bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang semakin dicintai Allah, dijelaskan Nabi, maka dia semakin gemar untuk berinfak. Makanya di Muhammadiyah salah satu ciri khas kita itu dengan gerakan amal soleh. Membebaskan lahan ini, membebaskan tanah ini. Apalagi yang kita lihat akhir-akhir ini, jumlah uang yang ditarik dari BSI itu triliunan. Karena dari amal usaha Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah yang artinya yang menyimpan uang di BSI dan sekarang sudah ditarik. Karena menurut Profesor Doktor Sekretaris Umum yaitu Pak Abdul Mukti, kenapa ditarik uang yang ada di BSI oleh Muhammadiyah? Sebenarnya alasannya sangat sederhana. BSI melanggar janjinya karena Muhammadiyah menanamkan ini ke BSI adalah untuk membantu UMKM. Ternyata mereka berikan kepada konglomerat orang-orang kaya dengan suku bunga yang tinggi, sehingga menimbulkan ada sana unsur ribanya. Maka untuk penyetaraan ditarik oleh Muhammadiyah, diberikan kepada adalah bank muamalat. Artinya bukan lagi BSI jamaah yang berbahagia. Dan akhir zaman ini, inilah yang luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Maraknya timbulnya riba di penyambungan Mekar, kemudian Amarta ini merajalela. Belum lagi koperasi keliling. Alhamdulillah kalau di Batahan ini hanya pernah melihat Mekar, Amarta dan tidak pernah, entahlah jamaah yang diberikan Allah. Nah, sehingga Mekar ini kalau kita lihat, mohon maaf, di penyambungan mereka tidak memberikan kehidupan, karena yang mereka berikan ini bukan kepada pengusaha kecil, bukan UMKM, tapi kepada orang-orang miskin yang suku bunganya sangat tinggi. Jadi, dan banyak juga ada warga-warga kita Muhammadiyah yang Aisyah yang terlibat dalam Mekar ini. Nah, dan inilah kelemahan kita sebagai warga Muhammadiyah, belum bisa mampu kita dalam perwakapan termasuk nazismu mengatasi hal semacam ini, memberikan permodalan kepada warga-warga kita yang memang usaha menengah kecil. Nah, maka selalu ada unsur-unsur ribanya. Padahal dijelaskan itu halal bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyak orang-orang yang terlibat Mekar dan Amarta ini, baik di PNPM yang hancur, kemudian berlarian dari tempatnya karena tidak mampu untuk membayar cicilan termasuk tunggakan. Nah, kita mohon itu termasuk pengajian di Penyambungan Utara, cabang Penyambungan Utara, gara-gara Mekar masuk kemudian terlibat Ibu Aisyah, pengajian mereka tidak berjalan. Maka iuran-iuran Aisyah itu menunggak karena mereka lebih mengutamakan bayaran-bayaran kepada Mekar dan Amarta. Maka turun tanganlah pimpinan daerah untuk mengatasi ini. Bagaimana cara mengatasinya agar Ibu Aisyah yang memang bisa, mereka punya skill, kepandaian dalam hal jualan usaha-usaha kecil, bagaimana Aisyah daerah mengatasinya agar mereka tidak terlibat kepada Mekar dan Amarta. Ya, karena awalnya nampak dia baik, tapi dia sangat menjerat yang berbahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini tadi bisnis perdagangan yang ditawarkan oleh Allah dalam surah Al-Fatir ini. Yang ketiga adalah tadi orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam dan orang yang menginfakkan hartanya secara terang-terangan.
Ada satu kisah yang berbahagia yang gemar berinfak dan gemar mendirikan ibadah sholat malam, seorang kiai yang bernama Hasan Al-Basri. Karena rajinnya dia mendirikan ibadah sholat malam, kemudian interaksi sosialnya bagus, memang nilainya tidak tinggi jamaah yang berbahagia. Tinggallah Hasan Al-Basri ini di suatu apartemen. Beliau adalah seorang kiai ulama yang luar biasa. Hafaz terhadap Al-Quran, kemudian dia banyak menghafaz hadis. Sering dia bermimpi kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tinggal di apartemen, mengontrak puluhan tahun. Apartemen ini ada kemiripan dengan rumah susun jamaah yang berbahagia. Jadi di atas rumahnya ini, karena apartemen ini bertingkat, adalah orang Nasrani, beragama Kristen. Tapi karena dia pandai menjaga sholat malam, pandai berinteraksi sosial, baik dia antar sesama, bukan saja hanya yang beragama Islam, maka dia jadi panutan pada waktu itu. Potong kisah Bapak Ibu yang berbahagia. Seminggu Hasan Al-Basri ini seorang ulama, seorang kiai, tidak pernah keluar. Ditanya oleh tetangganya yang di atas, "Wahai sahabat-sahabatku, dalam seminggu ini saya tidak pernah melihat kiainya umat Islam, Syekh Hasan Al-Basri." Maka mereka menjawab, "Hei, sahabat kami orang Nasrani, engkau tidak tahu bahwa kiai itu sekarang dalam keadaan berpenyakit. Dia tidak keluar dari rumahnya." Maka pagi-pagi jam 8 dibawanya lah anaknya 2 orang, istrinya 1 orang. Mereka membesuk Ustadz ini, Kiai Hasan Al-Basri ini. Ketika dia ketok pintu, maka istri Hasan Al-Basri menjawab, "Siapa?" "Kami, tetangga orang ibu, tetangga Kiai. Silakan masuk." Karena dia bukan muslim, dia tidak membacakan salam. Dipersilakan dia masuk ke dalam ruangan ataupun kamar Syekh Hasan Al-Basri. Kaget dan tersungkur istri dan suami yang orang Nasrani ini agamanya, melihat ada air yang menetes dari pelimbahan di atas. Dia tanyalah tuan guru ini, yang waro ini, "Wahai Kiai, apa yang menetes-netes dari atap rumahmu? Artinya kan saya di atas." Dijawab oleh Kiai ini, "Itu air pembuangan dari toiletmu, wahai sahabat orang Nasrani." Lihat bagaimana dia tadi. Ketika dia mendirikan ibadah sholat itu, fungsinya sholat itu bisa dia bumikan, artinya menjaga keharmonisan, termasuk dengan orang yang tidak seagama dengannya. Jadi wahai tuan guru, itu kan kolesetku, itu kan adalah tempat buang air kami. Kenapa engkau tidak sampaikan kepada kami, wahai tuan guru? Apa jawab Kiai ini? "Wahai sahabat orang Nasrani, kalau aku masih bisa mengatasi itu, untuk apa aku repotkan tetanggaku?" katanya. "Maka bagaimana caramu, wahai Kiai?" "Apabila airnya itu menetes, maka saya tampung dengan ember. Bisa sehari semalam 7 ember Bapak Ibu. Karena itu di atasnya itu adalah koleset, pembuangan airnya." Seandainya kita ini jamaah yang berbahagia, hakul yakin pasti kita akan tanya itu, "Hei tetangga, tolong itu perbetuli." Ternyata Kiai Hasan Al-Basri mendiamkannya. Dia tanya, "Wahai Kiai, sudah berapa lama ini?" "Tidak terlalu lama, lebih 16 tahun. Menetes air mata orang Nasrani ini. Apa dia katakan? "Wahai Kiai, engkau tidak banyak berretorika, engkau tidak banyak menjelaskan Islam kepada kami, tapi akhlak Islam itu kau munculkan kepada kami. Engkau tidak pernah tersinggung karena engkau adalah seorang yang mendirikan ibadah sholat. Engkau gemar berinfak secara sembunyi-sembunyi, wahai Kiai. Maka hatimu terpelihara, rahmah Tuhanmu itu turun kepadamu. Hari ini Islamkan kami." Kata orang Nasrani ini bersama istrinya. Menetes air mata dia, lalu mereka mendeklarasikan, mengikrarkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu akhlak yang mulia, attitude kepribadian yang luar biasa yang disentuhkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Maka kita pun sebagai warga Muhammadiyah memang sudah mencontohkan itu dimanapun kita berada, walaupun dia dengan cara dakwah bilhal, bukan dengan dakwah secara artinya retorika seperti pakai mimbar atau podium, tapi kita sudah melaksanakan dengan dakwah bil hal. Ada dakwah bil kutub dengan secara tulisan. Nah ini berdakwah ini pun termasuk dagang bisnis yang luar biasa
yang Allah tawarkan kepada kita, yang dalam Muhammadiyah ayat yang familiar itu dengan menyebutkan yang dibacakan oleh Adinda tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair tadi. Lamnya itu merupakan adalah lam taukid, hendaknya ada di antara kita memang yang betul-betul mengajak kepada kebaikan itu. Bukan hanya melalui mimbar, tapi dengan cara, artinya secara bilhal. Ada perbedaan antara anak Muhammadiyah ini yang dididik dia dalam hal dakwah ini dengan orang biasa sekalipun sama muslim. Ada 3 orang ibu-ibu yang ingin menaiki kendaraan. Ibu yang pertama dia punya anak-anak yatim 2 dan dia punya 1 anak remaja. Di stopnya lah angkutan ini. Lalu ditanya oleh supir ini, Bu, ibu mau kemana? Tolonglah nak, saya mau berangkat ke Sidimpuan dari Penyambungan. Ongkosnya Bu ini mahal 30. Nah, saya tidak punya uang, hanya 1 orang yang bisa saya ongkosi. Apa jawab supir ini? Karena dia tidak mau berinfak secara sirron, karena dia tahu infak itu dengan keuangan, tapi dengan dakwah secara bilhal pun bisa. Tidak bisa Bu, ini mobil ini pakai minyak. Akhirnya menetes air mata ibu ini. Maka lewatlah mobil Aikmais yang supirnya notabene-nya anak Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Di stop ibu inilah dengan 3 anak, 2 yatim, 1 anak remaja. Nah, boleh saya menumpang ke Sidimpuan? Ibu mau kemana? Saya mau ke Sihitang. Silakan Bu, naik. Tapi nak, uang kami 30.000, seharusnya harus 90.000. Tidak apa-apa, silakan naik Bu. Inilah tadi yang berinfak, yang berdakwah dengan cara bilhal tadi, silakan naik Bu. Maka singkat kisah, sampai dia di Mompang, naiklah 2 orang ASN, laki-laki dan perempuan. Di Simangambat naiklah 3 orang pegawai. Maka duluan mereka turun di Padang Matinggi. Apa kata penumpang yang turun, yang 2 orang ini ASN? Pak Subin, ini ada ongkosnya 150. Banyak kali Bu, cukup 70. Ibu itu kan dia punya anak yatim 2. Turun 3 orang yang PNS tadi. Pak supir, ini uang kami 200.000, nanti 50.000 untuk ibu. Sudah dibuka air tadi? Tidak apa-apa. Akhirnya dia beruntung 300.000. Dari dakwah tadi bilhal tadi, karena dia dididik di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, maka berdakwah dia, infak di sirron dia, bukan dengan materi, tapi dia izinkan ibu tadi gratis ketika dari Penyambungan menuju Sidimpuan dengan anaknya 2 anak yatim, 1 anak remaja. Ini yang dididik di Baitul Arqam. Maka dijelaskan Rasulullah itu, atau yang disebutkan dalam Al-Quran tadi dengan wal takum, hendaknya ada di antara kalian tadi berdakwah kepada kebaikan. Maka keberhasilan dengan dakwah attitude tadi, dakwah kepribadian tadi, berhasil jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, nah inilah tadi yang kita bacakan bisnis dagang dalam surah Al-Fatir ayat 29 tadi yang dikatakan Allah kepada kita. Yang pertama yang tidak pernah merugi itu adalah kitab Allah. Artinya membaca Al-Quran walaupun hanya dengan qiraah saja, itu adalah bisnis, dagang, niaga yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran itu, tapi anjurannya 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz. Ya Rasulullah, kami tidak mampu ya Nabi, 1 hari 1 juz. Kami sibuk ya Rasul mengajar, sibuk mengurus anak, sibuk berbisnis. Apa kata Nabi? Bacalah 1/2 juz 1 hari. Ya Rasul, kami tidak mampu membaca Quran ini 1/2 juz setiap hari ya Rasul. Karena kami juga sibuk mengurusi suami kami. Omak kami yang kurang sehat. Nah bacalah kira-kira 100 ayat. Kami tidak mampu ya Rasul 100 ayat. Baca 50 ayat setiap hari kata Nabi. Juga ya Rasul. Cemana aku Rasul membaca ini 50 ayat. Aku juga sibuk ya Rasul. Bacalah 30 ayat. Turun lagi. Sibuk lagi Rasul. Baca 20 ayat. Tidak mampu Rasul, bacalah 10 ayat. Tidak mampu ya Rasul, maka kata Nabi, mampuslah engkau. Masa 10 ayat pun tidak bisa dibaca. Artinya antara maghrib dan isya kita jadikan ana sahibul Quran, saya sahabat berinteraksi dengan Al-Quran itu Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita baca mana ayat-ayat yang bisa kita baca. Yasluna kitab Allah, bisnis, dagang yang sangat elok dengan Allah yang tidak pernah merugi dengan membaca Al-Quran. Walaupun dengan qiraah, dengan tilawah cocok, apalagi dengan tadabbur Quran.
Baru kemudian yang kedua adalah dengan waqimus sholata, mendirikan sholat dengan benar, termasuk adalah sholat yang disebut dengan sholat tatawu, adalah sholat sunat. Baru yang ketiga adalah apa dia? Wanfikuna, berinfak dengan terang-terangan, kemudian bisa dengan sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang bisa disampaikan, ya tidak usah sampai 1,5 jam, cukup hanya 1 jam saja seperti yang disampaikan Ustaz Ali Somad, artinya adalah 60 menit. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan pada siang menjelang sore hari ini mendapatkan keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang selalu berbisnis, berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dagang yang tidak pernah merugi. Bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu sekalian, mohon maaf atas segala penyampaian, mana tahu tadi ada dalil-dalil yang tidak tepat, kurang di argumen-argumennya. Kemudian terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya, juga masyarakat kita yang ada di sekitar masjid ini dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita diberikan Allah kesembuhan, kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bila mana kita nanti meninggal dunia, mereka akan mendoakan kita dengan Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.